Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Puspitarani, NIM G0020020025, dan teman saya. Perkenalkan, saya Hasna Lutfia dengan NIM G00200318. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang syirik. Apa sih syirik itu? Apakah syirik itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa saja akibat-akibat, contoh, macam-macam dari syirik itu? Kami akan bahas. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi, syirik merupakan suatu perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya dalam hal ibadah, seperti berdoa, beristighosah, bernadar, sholat, puasa, atau menyembahkan hewan penyembelihan kepada berhala, pohon, batu, matahari, dan sebagainya. Bahkan ada yang meminta pertolongan kepada dukun untuk menyantet, untuk membunuh orang, untuk menyakiti orang, ataupun meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Itu semua termasuk syirik. Apakah dosa syirik itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi, dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah macam-macam syirik. Dilihat dari sifat dan tingkat sanksinya, syirik dapat dibagi menjadi dua, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar atau syirik besar. Syirik akbar merupakan syirik yang tidak akan mendapat ampunan Allah. Syirik akbar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, zahirun jali atau tampak nyata, yakni perbuatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, atau baik Tuhan yang berbentuk berhala, bintang, bulan, matahari, batu, gunung, pohon besar, sapi, ular, manusia, dan sebagainya. Demikian pula menyembah makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin, dan manusia. Yang kedua yaitu batinul kafi atau tersembunyi, seperti meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Setiap orang yang menaati makhluk lain serta mengikuti selain dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya berarti telah terjerumus ke dalam lembah kemusyrikan. Yang kedua adalah syirik asghar atau syirik kecil. Syirik asghar termasuk perbuatan dosa besar, akan tetapi masih ada peluang diampuni Allah jika pelakunya segera bertaubat. Seorang pelaku syirik asghar dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak segera bertaubat. Contoh-contoh perbuatan syirik asghar antara lain, yang pertama adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, dan barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua adalah memakai azimat.
Memakai azimat termasuk perbuatan syirik karena mengandung unsur meminta atau mengharapkan sesuatu kepada kekuatan lain selain Allah. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menggantungkan azimat, maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga adalah mantra. Mantra yaitu mengucapkan kata-kata yang dilakukan oleh orang jahiliyah dengan keyakinan bahwa kata-kata itu dapat menolak kejahatan atau bala dengan bantuan jin. Sabda Rasulullah SAW artinya, sesungguhnya mantra azimat dan guna-guna itu adalah perbuatan syirik. Yang keempat adalah sihir. Sihir termasuk perbuatan syirik karena perbuatan tersebut dapat menipu atau mengelabui orang dengan bantuan jin atau setan. Dan dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, barang siapa yang membuat suatu simpul kemudian dia meniupnya, maka sungguh ia telah menyihir. Barang siapa menyihir, sesungguhnya ia telah berbuat syirik. Yang kelima adalah peramalan. Yang dimaksud peramalan ialah menentukan dan memberitahu tentang hal-hal yang gaib pada masa-masa yang akan datang, baik itu dilakukan dengan cara ilmu perbintangan, dengan membaca garis-garis tangan, dengan bantuan jin dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mempelajari salah satu ilmu perbintangan, maka ia telah mempelajari sihir. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang dimaksud ilmu perbintangan dalam hadis ini bukanlah ilmu perbintangan yang mempelajari tentang planet yang dalam ilmu pengetahuan disebut astronomi. Yang keenam, dukun dan tenun. Dukun ialah orang yang dapat memberitahukan tentang hal-hal yang gaib pada masa datang atau memberitahukan apa yang tersirat dalam naluri manusia. Adapun tukang tenun adalah nama lain dari peramal atau dukun, atau orang-orang yang mengaku bahwa dirinya dapat mengetahui dan melakukan hal-hal yang gaib, baik dengan bantuan jin atau setan, ataupun dengan membaca garis tangan. Dalam sebuah hadis diterangkan yang artinya, dari Wa'ilah bin Asqai radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa datang kepada tukang tenun lalu menanyakan tentang sesuatu, maka terhalanglah tobatnya selama 40 hari. Dan bila mempercayai perkataan tukang tenun itu, maka kafirlah dia. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketujuh adalah bernazar kepada selain Allah. Dalam masyarakat masih dijumpai seseorang bernazar kepada selain Allah. Misalnya seorang bernazar, jika aku sembuh dari penyakit, aku akan mengadakan sesajian ke makam wali. Perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang sesat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim, tidak ada seorang penolong pun baginya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 270. Yang terakhir adalah riya. Riya merupakan beramal bukan karena Allah, melainkan karena ingin dipuji atau dilihat orang. Riya termasuk syirik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesuatu yang amat aku takuti yang akan menimpa kamu ialah syirik kecil. Nabi ditanya tentang hal ini, maka beliau menjawab, ialah riya. Hadis riwayat Ahmad. Orang-orang syirik akan mendapatkan akibat dari perbuatannya tersebut. Yang pertama, sulit menerima kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 7 yang artinya, Allah telah menguji hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Jadi orang-orang syirik itu hatinya tertutup untuk menerima kebenaran, baik yang datangnya dari Allah ataupun Rasulullah. Menurut Ibnu Jarir, ketertutupan hati orang syirik itu lantaran dari sifat kesombongan dan penentangannya terhadap kebenaran yang disampaikan kepadanya. Kemudian mereka akan memiliki perasaan yang bimbang dan ragu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 10 yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Menurut pendapat Ibnu Abbas, penyakit hati orang syirik adalah perasaan bimbang dan ragu. Kegonjangan batin seperti inilah yang menjadikan mereka merasa gelisah, dan semakin gelisah hatinya tidak akan pernah tenang, selalu cemas, dan mereka tidak merasa puas dengan harta, jabatan, atau apapun yang mereka miliki. Dan mereka akan mendapatkan kesenangan sementara. Kesenangan hidup di dunia yang diperoleh orang-orang syirik sifatnya hanya sementara. Di akhirat kelak akan mendapatkan siksa yang pedih. Dan amalan-amalan yang telah mereka lakukan dan telah mereka berikan akan sia-sia juga. Orang syirik dinilai sebagai makhluk terburuk. Allah menilai orang-orang syirik dengan penilaian yang sangat rendah. Orang-orang syirik itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih rendah dan sesaat daripada binatang. Dan perbuatan musyrik itu menyebabkan Allah itu murka, sebagaimana firman-Nya yang artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Kemudian dijanjikannya mendapat siksa di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam firman-Nya dalam Quran Surat Ali Imran ayat 106 yang artinya, pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu syirik setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu itu. Selanjutnya adalah hikmah menghindari perbuatan syirik. Seseorang yang dapat membebaskan dirinya dari perbuatan syirik memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia secara nyata. Antara lain, mengangkat manusia ke derajat paling tinggi dan mulia. Yang kedua adalah mengalirkan rasa kesederhanaan dan kesahajaan. Yang ketiga, membuat manusia menjadi suci dan benar. Yang keempat, memunculkan kepercayaan yang teguh dalam segala hal, tidak mempunyai hubungan khusus dengan siapapun atau apapun yang menyebabkan rusaknya iman. Yang kelima, tidak mudah putus asa dengan keadaan yang dihadapi. Yang keenam, menumbuhkan keberanian dalam diri manusia. Dalam hubungan ini, ada dua hal yang membuat manusia menjadi pengecut, yaitu rasa takut dan pikiran yang menyatakan bahwa ada orang lain selain Allah yang dapat mencabut nyawanya. Yang ketujuh, mengembangkan sikap cinta damai dan keadilan, menghalau rasa cemburu, dengki, dan iri hati. Dan yang terakhir adalah menjadi taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Demikian penjelasan syirik dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.